Hai, halo Leo, apa kabarnya? Dan di video kali ini saya akan membacakan prediksi ya buat kamu Leo di tahun 2022. Oke, langsung ya kita coba temukan kartunya. Leo 2022. Coba kita lihat sepanjang tahun buat kamu Leo. Pesan apa yang akan disampaikan? Kita ambil 5 buah kartu dulu. Oke, Leo. Untuk kartu yang pertama ya buat kamu Leo. Oke, di sini kayak yang ngebangun puzzle yang hampir selesai dan di dalamnya itu berisi impian rumah tangga yang baik, rumah, harta dan lain-lain. Jadi kalau saya simpulkan ya di sini di tahun 2022 ini udah mulai kelihatan nih bahwa impian yang udah kamu inginkan selama ini tuh udah semakin dekat. Udah semakin dekat buat tercapai. So, ya, jadi kalau kamu ngerasa bahwa impian kamu selama ini belum terwujud dan kamu kayak hampir menyerah, ya jangan menyerah lah. Saran saya ya, usahakan sebisa mungkin kamu tetap punya semangat karena apa yang udah kamu kerjakan dari kemarin-kemarin tuh sebenarnya belum berhasil aja, bukan tidak berhasil ya, tapi belum berhasil. Jadi ya kemungkinan untuk tercapai di tahun ini tuh udah semakin dekat. Meskipun tidak terwujud di tahun ini, mungkin kamu udah bisa dapat gambaran bahwa di tahun ini apa yang kamu inginkan itu udah deket banget kok untuk tercapai. Jadi kamu hanya perlu untuk terus melakukan yang terbaik versinya kamu ya. Oke, Leo, kartu yang kedua. Oke, jadi kalau kartu pertama itu udah bagus, arti kedua ini juga cukup bagus ya. Kamu udah mulai mencoba untuk menjalani suatu kehidupan yang baru, di mana kamu memulai sesuatu yang sebenarnya udah lama sih pengen kamu mulai, cuman kamu ragu. Dan di tahun ini kamu udah punya keberanian untuk benar-benar keluar dari zona nyamannya kamu selama ini ya. Kamu benar-benar pengen ngelakuin hal yang baru, yang positif, yang mungkin ada pengharapan baru di dalamnya. So, ketika kamu udah mulai kayak ngerasa bosen dengan rutinitas sekarang dan pengen mencoba beralih mengganti rutinitas dengan yang baru, it's okay lah, lakukan selagi itu kamu punya semangat untuk melakukannya. Jadi jangan setengah-setengah ya. Yang ketiga, oke, jadi di sini ketiga ini kamu dituntut buat kalau digambar ya kayak menabuh benih gitu ya. Jadi apa yang kamu inginkan sebenarnya uh, adalah hasil dari usaha kamu sebelum-sebelumnya. So, kalau kamu ingin sesuatu yang lebih baik terjadi di kamu, ya kamu juga harus menanamkan kebaikan itu. Jadi nggak mungkin ya datang tiba-tiba secara miracle gitu tanpa harus ada perjuangan yang pasti kayak cuma mager di rumah itu nggak mungkin banget. Jadi kamu juga harus melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa mengarahkan kamu ke apa yang udah kamu inginkan. Jadi ya bener-bener nih kalau kamu lihat di gambar ya harus bener-bener nabur benih, harus prosesnya itu bener-bener diikuti dari awal sampai akhirnya apa yang kamu inginkan itu emang beneran terwujud. Yang keempat, oke, jadi di sini bisa dibilang ini adalah titik dari bangkitnya uh, hati kamu ya, tergeraknya hati kamu untuk melakukan sesuatu. Di tahun ini kamu udah mulai memiliki kesadaran yang cukup ya, bukan cuma teori doang gitu. Jadi selama ini mungkin kamu ingin melakukan ini, melakukan itu, tapi nggak ada satupun yang terrealisasi, cuma sekedar angan-angan doang, cuma sekedar harapan tanpa ada reaksi yang pasti. Nah, di tahun 2022 ini kamu udah mulai ya kelihatan untuk melakukan merealisasikan ya, meskipun awal-awalnya cukup sulit ya untuk dimulai, tapi ya kita terbiasa itu karena terbiasa ya. Jadi kita bisa tuh karena terbiasa. Jadi ya cukup uh, cukup baik untuk mengawali ya di tahun ini, untuk mengawali segala tindakan yang ingin kamu lakukan.
Dan yang terakhir Leo buat kamu ya. Oke, jadi di sini ada sedikit saran sih sebenarnya. Kamu itu tipe orang yang kalau depresi, punya masalah, itu selalu memendam permasalahan ya di sini. Kelihatan kalau lagi ada masalah, gambarnya ini kayak mabuk-mabukan gitu ya sendiri, kayak merenung gitu. Tapi nggak nunjukin hasil yang baik untuk ngelakuin hal itu. So, sarannya untuk kamu ya di tahun 2022, ketika kamu ada masalah, it's okay untuk ngomong sama seseorang atau orang yang benar kamu percaya. Ya meskipun kadang ya kita ngomong ke orang dan orang itu belum tentu bantu kita, bantu apa yang kita inginkan, tapi setidaknya mengungkapkan apa yang ada di dalam hati itu nggak dipendam sendiri, dan itu udah bisa merilis hawa-hawa negatif yang ada di dalam diri kita, itu bisa keluar. Jadi jangan ditahan, kalau ada masalah ya sebisa mungkin untuk diungkapkan, karena permasalahan itu ya kalau dipendam terus menerus ya itu bisa jadi masalah yang baru nantinya. So, itulah Leo ya buat kamu, 5 hal buat kamu di tahun 2022. Silahkan like jika suka video ini dan jangan lupa juga subscribe untuk tahu prediksi dari zodiak kamu tiap bulannya. Saya Arul Ong, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.